Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Pramudia Surya Ramadan dari kelas 10 MIPA 2. Saya akan menjelaskan substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Menurut beberapa riwayat yang sahih, Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan saat usianya 40 tahun. Malaikat Jibril datang untuk membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya. Namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan menulis membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itulah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai awal diangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, hingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab atau kejadian mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang turun sejauh itu dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Mushaf atau juga yang dinamakan Al-Quran. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, akikah. Yang pertama, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktik kemusyrikan. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta segala sesuatu di alam ini, langit, bumi, matahari, bintang-bintang, laut, gunung, manusia, hewan, tumbuhan, batu-batuan, air, api, dan lain sebagainya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan manusia lemah tak berdaya. Ia Maha Agung, mulia, sedangkan manusia rendah dan hina. Selain itu, Maha Pencipta dan Maha Kuasa, ia pelihara seluruh makhluknya dan ia sediakan seluruh kebutuhannya termasuk manusia. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak diketahuinya dan cara memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah SAW yang bersumber kepada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Dan tidak ada sesuatu setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini pula, mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula, para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan duniawi. Dan keyakinan ini pula, para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy. Dengan keyakinan seperti ini pula lah Nabi Muhammad SAW dengan mantap kepada Abu Talib, paman demi Allah,
Kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biarlah nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan membuktikan apakah saya memperoleh kemenangan atau berhasil atau binasa karenanya. Ini pula yang menjadi rahasia mengapa Bilal bin Rabah dapat bertahan atas siksaan yang ia terima dengan tetap mengucapkan Allah Maha Esa secara berulang-ulang. 2. Akhlak mulia. Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai teladan yang baik atau ideal sejak sebelum menjadi nabi. Ia tampil sebagai sosok yang jujur sehingga diberi gelar oleh masyarakat sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang suka menolong dan meringankan beban orang lain. Ia juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai sosok yang sopan, lembut, menghormati setiap orang, dan memuliakan tamu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga tampil sebagai sosok yang berani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, dan tekun dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilawan masyarakat Arab seperti berjudi, minum minuman keras atau khamar, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Selain karena pribadi Nabi Muhammad SAW dengan akhlak yang luhur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Keterangan di atas memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memadukan teori dengan praktik. Ia mengajarkan akhlak-akhlak mulia kepada masyarakatnya. Sekaligus ia juga membuktikan dengan perilakunya yang sangat luhur. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan, tapi juga mencontohkan dengan akhlak terpuji. Hal ini diakui oleh seorang penulis barat, Michael H. Hart, dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia dengan menempatkan Rasulullah SAW sebagai manusia tersukses mengubah perilaku yang biadab menjadi manusia yang beradab. Cukup sekian pembahasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.